Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang apa bedanya karya ilmiah dengan karya populer. Jadi karya ilmiah itu apa, karya populer apa? Nah, karya ilmiah yang ter apa ya, tercatat tercatat, terindeks itu adalah buku dan artikel ilmiah. Nah, keduanya oleh Google sudah ada ruangnya. Jadi ada ruangnya namanya Google Cendekia. Ini adalah laman eh, Google Cendekia yang isinya adalah idola saya, namanya Profesor Bambang Kasmantipurwo. Nah, di internet itu sudah sangat banyak dan tersedia. Kalau kita klik di sini ada sintaksis, gramatika, wacana, penelitian bahasa ibu, pengajaran bahasa. Beliau itu termasuk penulis yang sangat produktif dan dikutip oleh banyak orang karena memang tulisannya termasuk tulisan yang eh, fundamental ya. Kita bisa melihat di sini ya, indeksnya tertinggi, indeks kutipannya itu ada 1363, indeks internasionalnya itu ada 23, indeks saya kurang tahu apa, tapi yang jelas ini sangat tinggi. Jadi lihat dari beliau pertama kali menulis tahun 79 ya bahkannya. Yang tercatatnya 79, 81, 83, 94, dan ini yang sering kali saya jadikan acuan adalah Deksi Dalam Bahasa Indonesia. Sangat baik dia orang beliau menulis ini dan saya jadikan acuan ya. Dan yang kedua adalah untayan teori sintaksis. Lalu yang juga saya kutip adalah survei-survei terapa sih. Nah ini banyak sekali yang mengutip. Kita bisa mengeceknya lewat Google Scholar, Google Scholar.co.id ya, dalam bahasa Indonesia. Dan ini buku ini bisa didapatkan di internet ya, jadi bisa juga gratis dari, kalau tidak salah, eh, Departemen Pendidikan Bahasa Pendidikan ya, itu sudah membukukan mendigitalkan dan itu biasanya gratis ya kalau tidak salah. Nah, isinya apa? Isinya artikel ilmiah. Artikel ilmiah ya berarti ada pendahuluan, ada isi, ada penutup, ada metodenya. Jadi hasil penelitian atau hasil pemikiran. Dan buku di sini ya, buku teks ya, buku ilmiah. Buku ajar mungkin juga masuk sini ya. Buku populer juga masuk sini ya. Tapi eh, yang paling membedakan adalah dua ya. Yang pertama buku teks dan yang kedua adalah artikel ilmiah. Nah, di sini banyak sekali artikel yang beliau tulis, dikutip banyak orang, ini kutipannya banyak orang. Apa yang membedakan dengan kalau artikel ilmiah nanti bisa dilihat dari banyak apa namanya pembahasan ya. Ini saya beri contoh saja yang saya tahu ya. Oke, ini tahun 2011 ya. Apa sudah dalam bahasa Indonesia kontemporer di, tapi tidak ada filenya ya. Banyak sekali ini. Nah, ini juga tidak ada artikelnya. Kalau di sini mungkin ada ya, tahun-tahun baru itu ada.
Balba 2, yang kedua, dan seterusnya. Ini buku proceeding ya. Tapi saya tidak bisa menemukannya. Saya sudah punya saya aja ya contohnya. Misalnya ini yang ditulis istri saya gitu ya. Oh, ada PDF-nya. Di sini ada yang berbeda. Nah, ini bisa diunduh. Dan di sini apa namanya eh, nanti akan muncul artikel ini, dan ini adalah artikel ilmiah. Tentu isinya ini lebih banyak, ini 23 halaman tercatat di jurnal yang dinamakan jurnal ini. Ada apa namanya volume dan apa namanya nomor dan volume. Terus kemudian ada namanya DOI ya, DOI, ISSN, ada catatan ISSN jurnalnya, DOI artikel ini juga ada, dan isinya panjang sekali, banyak asitasinya. Nah, bisa bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, dan sifatnya internasional ya, jadi boleh dibaca semua orang sedunia. Dan biasanya perbincangan untuk tulisan ilmiah ini memang bukan untuk orang awam, tapi memang untuk orang-orang akademisi. Makanya disebut Google Scholar ya. Jadi bukan untuk halayak ramai. Saya kembali ke sini, coba kita lihat artikel bedanya dengan artikel populer ya. Ini yang ditulis oleh eh, saya kenal eh, tentang Marxisme dan sejarah huruf X dalam bahasa Indonesia. Tentu mungkin tidak terpikirkan ya. Penulisnya namanya Hori Adib. Dan kalau saya hitung ini 1.100 kata ya, bahkan dibandingkan artikel tadi kan ada 23 halaman ya, jelas lebih banyak 23 halaman. Kemudian di sini apa namanya lebih informatif. Di sini walaupun ada tahun, tapi dia tidak menyitasi ya, tapi hanya menyebutkan bahwa buku ini diterbitkan tahun sekian, tapi tidak mengutip secara ilmiah. Memang hanya untuk menyebutkan tahun saja. Tidak wajib memang artikel populer itu menyebutkan bibliografi atau daftar pustaka, tidak wajib, bahkan tidak perlu ya. Hanya untuk memberikan apa namanya informasi tahun ditulisnya ini. Kalau tulisan ilmiah itu tidak dalam rangka itu ya. Kalau tulisan ilmiah ditulisnya tahun, misalnya tidak cuma informasi ini tahun 2004, tahun 2012. Nah, ini namanya Cortez dan Highland misalnya ya. Kita cari di bawah. Tujuannya kan kita dari stand atas itu kemudian bisa tahu, oh iya, tahun 2004 dia nulis judulnya ini. Jadi tidak cuma nama Cortez saja, tapi ini. Karena kadang-kadang ada penulis yang sama, tapi nulisnya dua kali. Ada tahun yang beda gitu ya. Bisa seperti itu. Misalnya ini ya, Granger 98, Granger 2008. Orang yang sama, tapi nulis apa namanya, tulisan yang berbeda. Jadi tidak cuma informasi tahun ditulisnya, tetapi bisa memberikan informasi bahwa tulisannya itu berbeda. Dari jumlah kutipan juga jauh berbeda ya. Kita kembali ke sini. Kemudian yang membedakan tulisan ilmiah dan tulisan populer ini lebih informatif untuk pengetahuan umum orang awam, orang biasa, dan hiburan ya sifatnya ya, hiburan dan mendidik orang awam. Tidak perlu background, tidak perlu latar belakang pendidikan tinggi untuk membaca ini. Ya boleh orang pendidikan tinggi membaca ini, boleh ya, baik-baik saja, tapi tidak perlu
Jadi tulisan esai atau tulisan populer itu lebih untuk menangkap lebih banyak kalangan, lebih banyak orang. Kalau tulisan ilmiah memang sifatnya untuk akademisi, kan berarti siapa yang lebih baik, siapa yang lebih buruk tidak ada. Itu masing-masing karena kepentingannya tidak sama. Ya. Misalnya dunia kedokteran membincangkan tentang penyakit tertentu, ya memang publik boleh tahu ya. Tapi kalau mereka berbincang, kadang-kadang kita tidak paham. Ya. Misalnya apoteker dengan dokter kan tulisannya seperti oret-oretan tangan yang tidak jelas. Tapi apoteker bisa paham. Nah, kita kan sebagai awam tidak perlu tahu nama obatnya apa, istilahnya apa. Cuma tahunya bayar itu ya. Nah, tulisan eh, udah orang-orang Padang ya. Yang lain yakni tentang autodidak dan otodidaktik. Itu saya yang sangat baik tentang apa, informatif dan bisa menjadi pengetahuan yang menarik tentang dua istilah ini. Nah, tujuannya kan tidak sama ya. Tujuannya tidak untuk menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kan tujuannya menyelesaikan masalah ilmiah. Kalau itu tujuannya adalah untuk informasi, untuk mendidik, untuk hiburan, hiburan yang bermanfaat. Ya, seperti itu ya. Itu bedanya tulisan ilmiah dan tulisan ini. Bahkan saking populer apa ya, saking produktifnya beliau, Dahuli ini, artikel-artikelnya yang ada di media massa itu sudah dibukukan menjadi dua buku yang berbeda. Contohnya ini, buku ini Pendekar Bahasa atau percah-percah percah-percah esai bahasa dan seterusnya. Itu memang spesialisasinya adalah ini. Jadi itulah yang membedakan antara tulisan ilmiah dan tulisan populer ya. Semoga bisa menjadi apa namanya menjadi manfaat. Jadi keduanya sama baiknya, tapi tujuannya tidak sama. Ya, bahkan saya salut dengan Nuda Holi ini karena dengan pengetahuannya yang cukup luas, dia bisa menuliskan eh, dengan bahasa yang sederhana. Itu yang saya juga tidak punya ya, tidak punya kemampuan itu lagi ya. Dulu sempat punya tapi sudah jarang saya gunakan. Bukan berarti saya sombong, tapi memang agak sulit ya. Misalnya menggunakan istilah kata bantu begitu ya. Terus saya juga bingung kalau mau membahas dengan eh, saking bagusnya tulisannya seperti ini, saya belum tentu bisa menulis yang populer ya lagi ya. Dulu saya sering menulis seperti ini, tapi ya bukan penulis produktif dan tidak terkenal juga. Mungkin jalurnya saya bukan itu. Jadi kadang bakat-bakatan juga ya. Ada akademisi yang lebih cocok jadi akademisi, tapi ada juga yang lebih cocok menulis populer. Tapi memang ada penulis yang bisa kedua-duanya. Itu sangat jarang ya. Tidak semua orang mampu seperti itu. Saya kira cukup sekian. Semoga bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.